Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Situasi tidak terkendali tidak bisa kita pastikan kapan itu datangnya. Resesi yang ada dan sering kita dengar bahasannya juga tidak bisa kita pastikan kapan itu akan ada. Tetapi menghadapi situasi yang tidak pasti ini harus ada sikap yang pasti yang harus kita lakukan. Apakah itu? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija pagi hari ini menemani Mbahnya Dahsyat yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat teman-teman semua pendengar Smart SM seluruh jagat raya dan di Instagram saya. Let's go, rock and roll. Let's go ya. Oke. Kita kayak ini banget monokrom ya, Patung ya. Patung hitam, saya putih gitu. Monokrom banget gitu ya. Ya ini namanya duet itu, hitam Duet. putih. Hitam putih. Kayak piano gitu ya, Patung ya. Ya kan? Baik, Patung bicara tentang menghadapi resesi. Ada dua sikap yang seringkali kita temukan ya. Itu sebabnya pagi ini kita mau ajak Smart Listener dan semua sahabat-sahabat yang sedang menyimak kita. Aset alokasi bukan spekulasi ya untuk menghadapi kemungkinan resesi. Nah, ini yang perlu kita gali lebih jauh karena kedua hal ini seringkali rancu begitu ya. Patung, tapi sebelum bicara tentang aset alokasi dan spekulasi, nih kalau yang namanya resesi tadi saya memulainya dengan mengatakan bahwa resesi kita nggak bisa duga-duga kapan datangnya begitu. Patung melihat bagaimana Indonesia. Patung apakah melihat bahwa Indonesia punya kemungkinan besar juga menghadapi resesi nih sama kayak negara-negara lain, resesinya akan separah apa kalau Patung melihatnya, karena Patung ya artinya berjumpa dengan banyak orang-orang penting, para pelaku bisnis dan juga pelaku bisnis sendiri begitu ya. Silakan Patung. Ya, kalau di Indonesia tentu saja kemungkinannya lebih kecil dibanding negara-negara yang lain. Itu pernyataan-pernyataan ahli ekonomi dunia gitu ya. Oke. Yang di mana mereka event jadi Indonesia ini ternyata jadi impornya sama ekspornya lebih gede ekspornya. Jadi bahkan surplus 2, sekian miliar, surplus 5 miliar US dollar. Ya karena Bu Sri sama Pak Jokowi ya luar biasa begitu ya. Kalau dulu maunya boleh impor bahan-bahan yang namanya bahan-bahan mentah, nikel mentah boleh, terus tanah di Freeport juga boleh. Sekarang juga enggak, harus ada diolah dulu di Indonesia untuk membuat nilai tambah. Itu luar biasa karena itu membuat cadangan devisa kita lebih terjaga. Terus kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia diganjel dengan subsidi subsidi bensin ini ya lumayan rodok mengurangi inflasinya, tidak sekeras di perusahaan di negara-negara yang lain. Jadi Indonesia kemungkinan resesinya jauh lebih kecil dibanding yang lain-lain. Tapi misalnya kena resesi pun dari dulu Indonesia juga beberapa kali kok pada waktu pandemi juga terjadi resesi gitu ya. Jadi ternyata ya baik-baik saja, masih hidup-hidup saja, walaupun tetap ada orang-orang yang secara istilahnya dampak ekonomi terkena juga. Jadi kenapa tidak kita juga harus bersiap-siap. Nah inilah yang penting kan gitu loh ya. Ya. Patung, bersiap-siap. Nah ini kan yang rasanya perlu kita garis bawahi. Bagaimana nih kita bersiap-siap, karena kalau ya ini sepengetahuan sejangkauan mata saya memandang begitu ya. Karena kita ini negara yang gemah ripah loh jinawi itu loh ya Pak Tung ya. Kita tuh seperti jadi kayak kodok di panci yang airnya dingin yang dipanaskan pelan-pelan gitu loh. Jadi terlenanya tuh banyak banget gitu. Pak Tung sepakat, setuju, nggak setuju? Enggak lah, orang Indonesia nih semuanya oke, rajin, bersiap-siap. Atau punya pandangan yang lain Pak Tung? Ya, jadi tetap saja Indonesia ini jadi tangguh kok, jadi berkali-kali tangguh. Selama kita tidak dipecah belah, tidak diadu domba, terus kemudian ya tadi kalau batu dan tanaman kan bisa jadi kolam susu. Iya betul sih. Ya betul, gimana sih itu? Kayak tongkat kayu bisa menjadi tanaman, batu jadi kolam susu. Nah, tongkat kayu jadi tanaman loh, cancepin aja
hidup di Indonesia. Indonesia ini memang diberkatin, jadi bukan 4 musim, cuma 2 musim saja. Dan kita tuh banyak yang kalau kita bahas ya, yang namanya ekonomi. Ya. Ekonomi itu tumbuh. Jadi yang namanya ekonomi apa sih? Yang namanya ekonomi itu adalah jual dan beli. Itu ekonomi. Ya. Nah, kalau mau yang namanya ekonomi tumbuh, itu jual dan belinya tumbuh. Nah, untuk jual dan belinya tumbuh, itu ada 2 macam. Satu, produktivitasnya tumbuh. Macam produktivitas tumbuh itu orang yang bekerja banyak mendapatkan penghasilan lebih banyak karena yang bekerja lebih banyak. Kemudian perusahaan ataupun diri kita sendiri produktif. Jadi kuncinya adalah satu kata namanya produktivitas. Produktivitas kita untuk bekerja untuk menghasilkan uang dan menghasilkan barang dan jasa. Manufaktur, pabrik, petani menghasilkan barang dan jasa juga. Nelayan juga menghasilkan barang dan jasa, peternak menghasilkan barang dan jasa, terus kemudian yang di teknologi juga menghasilkan barang dan jasa, perumahan menghasilkan barang dan jasa, dan orang-orang yang bekerja tadi juga mendapatkan income karena produktif bekerja, kan gitu ya. Nah, itu ekonomi akan tumbuh, jual belinya bertambah, ekonomi tumbuh. Di Indonesia so far tumbuh, nice. Nah, tapi bisa juga tumbuh berdasarkan hutang. Misalnya kita secara pribadi gitu ya. Kita secara pribadi itu mau menumbuhkan jual beli kita, misalnya, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli gini, mau beli handphone, dengan apa? Dengan hutang. Jadi kalau hutang itu kita bisa terjadi satu yang namanya jual beli di awal, tetapi di babak berikutnya terjadi satu siklus yang dimana kita harus membayar hutang. Nah, kalau kita membayar hutang, otomatis saat itu sebetulnya kita punya penghasilan, tapi kita jadi tidak istilahnya bisa jual beli lagi, karena jual belinya sudah terjadi di awal, dinikmati. Nah, kemudian jadi ekonomi itu bisa turun karena siklus utang itu tadi. Utang di depan, ya kita utang untuk beli mobil, nyicil kan gitu ya. Nah, kan nyicil terus. Besok kita produktif pun, tapi kan tidak bisa beli barang dan jasa yang lain. Terpaksa mau tidak mau harus bayar hutang. Makanya siklus ekonominya akan berturun, jual belinya akan berkurang. Nah, Amerika didoping dengan bukan hanya hutang, hutangnya tidak karu-karuan, terus kemudian juga yang namanya di printing money begitu banyaknya. Nah, mau tidak mau kalau kita antisipasi, sekali lagi orang sukses bukan hanya bereaksi, tapi orang sukses juga melakukan satu yang namanya antisipasi. Jadi Amerika bisa jadi gini, pertumbuhan ekonominya berkurang karena banyaknya hutang yang lalu tadi ya, betul. Dibayar. Terus kemudian terjadi inflasi juga karena di printing money. Jadilah karena pertumbuhan ekonominya berhenti atau berkurang, minus, terus kemudian inflasi naik, terjadilah namanya stagflasi, itu istilah ekonominya kan begitu ya. Baik, Pak Tung sampai di situ dulu. Habis ini kita bicara soal antisipasi nih ya. Apa sih bedanya aset alokasi dan spekulasi? Keduanya agak rancu ya, karena sama-sama katanya dibutuhkan keberanian dan agak-agak taking risk gitu ya. Tetapi kan pasti ini ada perbedaannya. Kita bahas selepas beberapa informasi berikut ini. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan bersama dengan Pak Tung Desemari. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Meski merdu, sebuah komposisi jika dimainkan sendiri-sendiri akan terasa tanpa makna. Jangan main sendiri-sendiri ya, yang sinkron, yang kompak. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Kerjasama dan kekompakan, kita bangun kemerduan jadi kemegahan. Sebagaimana peran Indonesia mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bangkit bersama, menghasilkan kontribusi positif untuk kemajuan peradaban dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kominfo untuk Presidensi G20 Indonesia. Recover together, recover stronger. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Sobat Paramount, Paramount Land hadir lagi dengan inovasi terkini, ruko bergaya modern di Boulevard Gading Serpong, Hampton Avenue at Manhattan District. Impresif konsep yang diterapkan di sini begitu luar biasa loh. Kawasan ini terintegrasi dengan luar ruang yang spacious, dilengkapi dengan pedestrian walk yang dipenuhi landscape nan teduh, bangunan bergaya modern dengan fasad menarik, plus gaya alfresco yang menawan. Benar-benar deh menjanjikan sebagai tempat usaha Anda. Hampton Avenue berada di Superville location, tepatnya Boulevard Gading Serpong. Benar, small listeners, Anda tak salah dengar, di Jalan Boulevard Gading Serpong. Aksesnya sangat mudah dijangkau, lebih hebat lagi dikelilingi klaster-klaster premium dan fasilitas kota yang lengkap. Ini menjadikan Hampton Avenue sebagai pilihan untuk kemajuan bisnis Anda. Dan inovasi terkini di sini adalah Yoseka, Your Own Style Expandable Commercial Area. Ekspresikan ide dan style Anda di sini agar makin atraktif. Makin penasaran bukan? So tunggu apa lagi? Info lebih lanjut hubungi 021 542 00 sekali lagi di 021 542 00 atau WhatsApp bisnis kami di 0811 1987 999. Miliki unitnya sekarang juga, jangan sampai kehabisan lagi. Hampton Avenue at Manhattan District, terkini dari Paramount Land. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart listener dan sahabat yang bergabung, aset alokasi bukan spekulasi untuk menghadapi kemungkinan resesi. Ini yang jadi topik bahasan kita ya di kesempatan pagi ini. Silakan buat Anda yang ingin bertanya atau juga bisa merespon perbincangan kami melalui WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Patung bicara tentang antisipasi. Ada dua, aset alokasi dan spekulasi. Apa perbedaannya? Karena sesuai dengan topik bahasan kita, aset alokasi bukan spekulasi, tapi yang kedua ini agak mirip-mirip begitu. Perbedaannya dulu, Patung boleh nggak deskripsikan, jelaskan supaya kami paham, Pak? Silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih contoh nyata aja deh. Anda bilang, waduh ini saham Tesla lagi bagus nih. Wah, Anda duitnya 100% ditaruh yang namanya Tesla. Itu lebih ke spekulasi. Nah, boleh nggak Pak saya melakukan seperti itu, orang saya masih muda? Boleh, nanti ada yang namanya aset alokasi sesuai dengan usia. Nah, kemudian ada yang bilang, boleh nggak Pak orang saya ini juga seperti Looking Hong, kok saya mempelajarin satu yang namanya fundamentalnya, terus kemudian saya price earning ratio-nya saya tahu di bawah 10, price book value-nya di bawah 1, terus selama sekian tahun ini progres, keuntungannya bagus, omsetnya bagus, boleh. Kenapa tidak boleh? Ini loh Pak Tung, ini Tesla lagi mau stock split 1:20. No. Duit saya boleh nggak taruh di Tesla semua? Boleh kalau Anda tahu resikonya sudah. Tapi bagi saya kalau Anda duitnya semua taruh di Tesla, bahkan utang, nah lebih edan lagi toh, rumah digadaikan, terus kemudian Anda taruh duitnya semua di Tesla, ya kalau Anda untung banget. Nah, tapi kalau ternyata buntung, Anda goodbye my love, rumah Anda disita. Nah, bedanya apa dengan aset alokasi? Aset alokasi itu Anda sudah mempunyai satu yang namanya aset portfolio. Jadi aset portfolio itu mau di saham berapa persen, mau di ini berapa persen. Kalau ada something bagus yang menurut kita bagus, kita akan tingkatkan berapa persen, tapi tidak meninggalkan aset yang lain. Itu namanya aset alokasi. Bukan satu teplek-plek gitu. Sekali lagi saya tanya, gitu ditanya, boleh nggak? Jawaban saya selalu boleh. Tapi Anda sudah tahu resikonya toh. Nah, tantangannya begini, ketika orang yang sudah terbiasa melakukan satu spekulasi dan untung, bisa nggak spekulasi untung dan lebih kaya, lebih sukses, luar biasa dibanding yang tidak berani? Oh jelas loh. Anda taruh boom, sahamnya Tesla meledak, naik tinggi luar biasa,
Anda jauh lebih kaya dibanding yang memisah-misahkan hartanya ke tempat saham yang lain ataupun ke properti ataupun ke emas atau kemana. Nah, tapi kembali lagi, ketika Anda terbiasa melakukan satu yang namanya spekulasi, Anda satu jadi tiga. Karena Anda punya duit 100 juta, Anda utang 300 juta. Jadi 400 juta, taruh semua, boom, untung jadi 1 miliar. Wah, Anda merasa paling pintar sedunia toh. Anda punya 1 miliar, apa yang terjadi? Secara pola, otak manusia itu hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Begitu kita nikmat, kita akan ulangi lagi. Nah, ulanginya gimana? Mau Anda 1 miliar, utang dong 3 miliar, jadi 4 miliar. Boom, jadi 10 miliar. Dan seterusnya Anda sampai punya 1 triliun, wah Anda punya pola, ya gede lagi dong. Nah, utang 3 triliun, gebuk lagi, kabum. Anda habis. Nah, kalau gini, apalagi sudah menjelang umur, makanya saya akan share satu ilmu yang aset alokasi sesuai dengan umur kita. Itu menurut saya lebih masuk akal daripada aset alokasi ataupun yang disampaikan di bank-bank, lalu bank-bank, terus kemudian yang ada angketnya yang di sekuritas-sekuritas, lalu sekuritas-sekuritas yang Anda cuma dibagi 3 saja. Anda termasuk konservatif atau enggak, termasuk moderat atau enggak, termasuk agresif atau enggak. Nah, saya di private banking saya juga dianalisa seperti ini. Dan mereka seringkali bilang, Pak Tung, setiap bulan terpaksa harus saya teleponin karena Pak Tung duitnya sebagian besar terlalu banyak di satu tempat. Saya bilang, woi, saya melakukan aset alokasi sendiri. Yang di tempatmu itu memang saya beli ininya, yang sisanya saya di Indonesia saya melakukan begini, yang di bank ini saya melakukan begini. Jadi aset alokasi saya berdasarkan sesuai dengan umur saya dan tingkat istilahnya risiko yang mau saya ambil. Nah, inilah semoga cukup jelas ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan aset alokasi, seringkali ketika Anda merasa something very good, Anda gebuk habis di sana. Sekali lagi boleh nggak? Boleh kalau Anda masih muda. Kemudian yang kedua, Anda mempelajari ilmunya dan Anda sudah tahu akibatnya if something happen, ya tanggung jawab damai-damai saja. Gitu, Kak Ola. Oke, baik. Pak Tung, tentu jadi terlihat betul gitu ya perbedaannya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pertimbangan atau langkah aset alokasi, ya kan? Karena mau mengalokasikan kemana nih, dibagi kemana-kemana gitu. Apa yang menjadi dasar pertimbangannya supaya ini nggak cuma sekedar ikut-ikutan. Oh, kata si ini bagus, kata si itu yang ini bagus begitu. Tetapi ini disesuaikan custom dengan kebutuhan kitanya tuh apa yang harus menjadi dasar pertimbangannya, Pak? Nah, pertama kita kan aset alokasi itu ada 2. Satu dari harta kita, yang kedua dari income kita. Harta kita itu portfolionya, macam portfolio itu bagian-baginya mengalokasikan itu seperti apa. Kemudian berikutnya dari income kita. Setiap kita terima income, kita mau kemanakan income ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari income-nya. Income, ya. Begitu kita terima, itu tantangannya cuma 2 aja, mau konsumtif atau mau produktif. Nah, Pak, ya nggak bisa tuh Pak, kan saya tetap harus makan. Pada yang lebih cilaka lagi gitu ya. Dulu di Smart FM saya lagi talk show sama Mbak Ola juga, itu ada yang nanya, Pak Tung, enak aja aset alokasi ke sebagian yang produktif atau ke sebagian yang aman dan menguntungkan. Gimana orang gaji saya cuma 3,5 juta, saya nyicil motor 1,6 juta. Nah, begitu saya tanya motornya apa? Honda CBR, waduh. Saya tanya DP-nya berapa? 9,5 juta, waduh. Terus kemudian saya tanya lagi, itu nyicilnya berapa lama tuh 1,6 juta? 32 bulan, waduh. CBR-nya berapa? Waktu itu 36 juta atau berapa? Setelah saya hitung, kan saya bawa asisten kalau talk show kan selalu. Kalau dihitungin, kalau diterkan, ternyata cicilan total 60 juta. 60 juta sekian. Saya tanya, CBR bekas berapa 3 tahun? Di searching sama internet, 12.800.000. Jadi ternyata dalam waktu 3 tahun, dia kehilangan duit. Sama sekali tidak produktif, hilang, invisible. Invisible spending, kere tanpa terasa, miskin tanpa terduga, gitu ya. Kere tanpa terasa ya. Rugi 42 juta. Iya. 42 juta. Jadi keluarnya duit 60 juta, nyicil-nyicil. Ternyata setelah dijual motornya tinggal 12 juta. Ruginya 42 juta. Dan saat itu orang tadi bagaimana kalau ditanya tentang harus menyisihkan atau melakukan aset alokasi ke tempat yang lebih produktif dulu income-nya, jawabannya gimana? Pak Tung, saya kan butuh kendaraan. Enggak, Anda bukan butuh, Anda pengen. Kalau kendaraan kan bisa pakai Honda Legend tahun 2000 harganya cuma 2 juta. Tapi kan gampang rusak. Nah itu, rusak ya beli lagi bila perlu 2 juta. Anak paling order itu buat 200-300 ribu.
Jadi orang sibuk alasan sampai saya ngomong nggak enak, sorry mohon maaf nggak enak gitu. Ya nggak apa-apa orang yang nggak mau alokasi Anda, yang nggak mau punya aset produktif Anda kok. Nah kalau Anda yang nggak mau, ya terserah Anda, itu kan hak Anda pribadi, mau alasan terus itu hak Anda, tapi kan yang mengalami kondisi Anda. Oh dia bilang, oh Pak Tung enak penghasilannya saya, penghasilan Pak Tung besar, saya penghasilan kecil. Ya puji Tuhan sekarang besar. Oke, tapi balik lagi, zaman dulu gaji saya 1.350.000, saya terima duit langsung saya sisihkan. Jadi prinsip untuk income mau besar mau kecil, begitu terima duit Anda harus sisihkan. Ini untuk melakukan satu yang namanya aset alokasi dulu, membedakan antara yang konsumtif dengan yang produktif. Nah, dan ini yang menarik begitu, kayak istri saya, Pak, tapi kan aku beli ini, jadi kan saya bilang, kamu sudah masanya agak lebih longgar sedikit keuangannya, karena istri saya untuk keuangan pribadi dia sangat-sangat ketat. Jadi saya ini loh, sekian puluh juta dah kamu habiskan untuk senang-senang, untuk konsumtif boleh, beli baju boleh. Beli baju itu konsumtif karena harganya habis. Nah, kalau Anda mau kaya, aset alokasi harus pertama kali bisa membedakan antara produktif dengan konsumtif. Nah, apa itu bedanya produktif dengan konsumtif? Jadi kalau konsumtif, begitu Anda beli, harganya turun, harganya turun, harganya turun, harganya turun. Pak Tung, kalau sekarang beli jam mahal, beli tas mewah, harganya bisa naik nggak? Menurut saya bisa. Beli mobil bisa nggak naik? Bisa. Karena kalau nanti inflasinya gede, dor gitu ya, jadi mobil bisa naik. Tetapi secara umum, mobil turun. Nah, kalau Anda mobil itu bukan investasi gitu loh ya. Loh, ada yang kemarin saya bahas ini dengan anak saya yang di Seattle, saya akan share keuangan gitu ya. Iya. Lah kalau saya beli mobil ternyata mobilnya digunakan untuk kerja, oh saya pernah tahu nak, maksudnya mau beli mobil apa? Mobil, pertanyaan perlu atau kepengin? Nah, bedakannya perlu atau kepengin gimana? Kuncinya gini, cost and benefit. Analisa cost benefit menghasilkan enggak? Saya pernah baca satu artikel tuh di Femina, zaman dulu majalah Femina. Oke. Nah itu ternyata ada satu anak dapat warisan dari bapaknya, itu dapat rumah itu dijual terus kemudian dia beli Mercy Boxer zaman dulu begitu ya. Tapi dia cost and benefit yang luar biasa. Dia jualan pompa, dan kemudian dia pergi ke distributor, ke pabrik pakai Mercy. Dengan pakai Mercy ternyata dia boleh ngambil tanpa bayar di depan. Nggak usah WDP karena ini pakai Mercy aja dipercayalah. Nah ternyata kemudian dia supply-kan. Nah supply-kan ternyata cost and benefit-nya dia bilang hidup saya berubah ketika saya punya Mercy ini tadi. Tapi pertanyaannya begini, banyak orang punya Mercy, cost and benefit-nya loss. Contoh, saya punya Mercy, ya bolehlah karena saya beli. Oke, Pak Tung, ditahan dulu cerita soal Mercy-nya ya, habis ini kita cerita sambung lagi, kita jeda dulu sebentar ya, supaya Smart Listener dapat kesempatan menyerap sebentar apa yang tadi Pak Tung jelaskan. Dan kemudian kalau ada yang rancu dan kepengen ditanyain, langsung diomongin, silakan, ada kesempatan selama beberapa menit ini kita sampaikan informasi, Anda ketik nih apa yang menjadi pertanyaan Anda. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu,
dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Pak Hendra yang sudah bergabung. Pak Tung, ilmunya luar biasa pagi hari ini. Terdengarnya sederhana begitu ya, tetapi nggak mudah untuk dilakukan karena saat ini banyak orang kemakan gengsi katanya gitu ya, dan harga dirinya atau kualitas dirinya diukur dari barang atau apa yang dipakai. Semakin bermerek katanya begitu ya, merasa bahwa dipandang oleh orang lain itu jauh lebih berharga. Nah, yang kayak gini-gini gimana cara mengikisnya ya Pak Tung ya? Karena makin tinggi posisi, makin kepengen punya segala sesuatu kayak gitu. Pak Hendra, silakan Pak Tung. Ya, itu jadi teman-teman memang betul menurut Gallup Internasional, jadi satu penelitian yang dilakukan bahwa untuk eksekutif di 6 ibu kota besar di dunia, termasuk di Tokyo, bahkan di Shanghai juga, kemudian di New York, di Indonesia, di Jakarta gitu ya, 6 ibu kota itu tadi diteliti, ternyata kalau mereka berhenti bekerja, mereka hanya bertahan 3 bulan sebelum menjual aset-asetnya. Jadi kayak tadi misalnya, orang baru menjadi pekerja biasa, oh ya sudah ganti handphone dong, handphonenya yang keren. Ketika dia naik jabatan jadi supervisor, wah handphonenya diganti lebih keren lagi, lebih mahal, naik gaji yo. Ketika dia jadi supervisor, wah beli motor dong, jangan udah bebek, Yamaha bebek, wah ya mesti ya rodok moge-moge dikit dong, wah sudah. Apalagi udah jadi kepala bagian, wah motornya lebih gede lagi. Jadi manajer, wah naik mobil dong, gitu ya, naik mobil. Jadi ya Avanza ya boleh lah, tapi mobil dulu. Wes naik jadi GM, malu dong saya. Nyicil apa lagi? Nyicil Honda Accord dong. Wah Honda Accord tuh jam tangannya juga harus keren, tasnya keren. Kemudian yang terjadi lagi, begitu dia naik sudah jadi general manager, sudah jadi CEO, wah ya mercy dong. Beli rumah lagi dong, nyicil lagi dong. Nah boleh, rumah termasuk kategori harganya apresiasi, naik kan gitu ya. Tapi rumah yang Anda tempatin itu walaupun terjadi apresiasi, ya lumayan gitu. Tapi kalau misalnya sudah rumah kedua, nyicil lagi dong, gedein rumah. Tapi Anda tidak pernah punya investasi yang produktif gitu ya. Maksudnya produktif tadi, harganya naik dan menghasilkan cash flow. Nah itu terjadi pada waktu Anda terpaksa, misalnya kondisi resesi, harus dipecat, ataupun harus bisnisnya tidak begitu lancar. Habis deh. Jadi terpaksa Anda jual Mercy Anda, jual aset-aset Anda. Ini terjadi nih, ada seorang jabatannya cukup tinggi, dan pada waktu pandemi itu dilakukan satu yang namanya pemotongan karyawan, dia dapat pesangon yang cukup luar biasa, begitu ya. Dia tidak melakukan aset alokasi. Apa yang dia lakukan? Dia langsung masuk ke robot forex. Karena menguntungkan, tes kecil menguntungkan, hajar semua. Nah, padahal dia masih punya cicilan. Dia punya cicilan untuk properti gitu ya. Ternyata robot forex-nya pingsan gitu ya. Ketika pingsan terbukti scam, nah hilang duitnya, dan dia mulai jual aset. Perhatikan, mulai jual aset. Jual mobil, dia bertahan 6 bulan. Terus setelah 6 bulan jual aset, dia bilang, saya jual mobil kedua kali. Waduh, itu sedih sekali. Nggak mau bertahan berapa lama lagi? 6 bulan lagi. Nah, ini enggak pas gitu ya. Jadi bukan hanya dalam kondisi resesi, tapi dalam situasi sehari-hari, alangkah baiknya kita melakukan satu yang namanya aset alokasi. Nah, ada yang nanya, Pak Tung, aset alokasi saat ini yang paling bagus apa?
di sepanjang zaman aset alokasi yang terbaik nomor 1 adalah leher ke atas. Ada yang nanya, aset alokasi leher ke atas itu apa Pak Tung? Untuk ilmu pengetahuan, untuk beli buku, Anda untuk ikut seminar, untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dibanding Anda di bidang yang Anda ingin belajar, itu aset alokasi yang pertama. Alokasi yang kedua kepada siapa? Yang teman juga gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas alokasi model seperti yang begini. Tentu saja alokasi yang terbaik adalah kebaikan gitu ya. Nah sekarang ya itu ya yang terbaik di sini ada yang minta sumbangan. Saya selalu kan bilang, how I know that Anda yang membutuhkan kan gitu ya. Jadi beberapa kali orang di Instagram, di WA kepada saya ya saya berikan begitu ya. Yang terakhir saya mulai pinter begitu ya. Jadi udah disatukan dengan dompet duafa dengan apa yang dimana mereka yang lebih paham menyalurkan kepada yang betul-betul membutuhkan gitu ya. Karena how I know gitu ya. Dan ada orang yang butuh seperti itu jadi mohon maaf gitu, jadi alokasi untuk amal harus nggak? Harus, itu nomor satunya gitu ya. Tetapi kan amal itu jadi disalurkan dengan ke tempat yang lebih tepat. Jadi bukan hanya untuk orang yang minta, tapi kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Bukan untuk orang yang kepingin gitu ya, tapi betul-betul orang yang membutuhkan. Oke. Sekarang saya lanjutkan terlebih dahulu begitu ya. Betul. Aset alokasi hari ini yaitu sesuai dengan umur dan sesuai dengan istilahnya kategori kita. Menurut saya sesuai dengan umur dan kategori itu lebih pas dibanding di bank-bank ataupun yang di sekuritas di mana Anda diangket, Anda diminta untuk membuat pernyataan, Anda konservatif, moderat, atau Anda agresif. Nah, untuk teman-teman semua yang sedang ikut talk show ini, silakan Anda putuskan dulu, Anda termasuk agresif, moderat, ataupun yang konservatif. Kemudian saya akan kombinasi dengan ilmunya TDW, tambah lagi yaitu berdasarkan dengan umur, terus kemudian yang termasuk investasi yang agresif itu seperti apa, yang moderat seperti apa, yang konservatif itu seperti apa. Nah, sekarang silakan tentukan Anda yang namanya moderat siapa, yang konservatif siapa, yang kemudian yang namanya satu lagi yang agresif siapa. Silakan tentukan sendiri gitu ya. Pak Tung, Amerika resesi, emas masih baik sekali menurut saya. Tapi kalau Anda taruh semua di emas, namanya spekulasi. Oh, Pak Angga Pratama agresif Pak. Oke, sekarang tentukan umur Anda. Saya umur 25 agresif Pak. Saya umur 30 moderat Pak. Saya umur 70 agresif Pak. Silahkan. Saya umur 15 konservatif Pak. Maksudnya apa sih konservatif itu? Kalau saya sharing gini ya. Apa sih jenis investasi yang namanya konservatif? Itu modalnya minimal tidak hilang. Itu konservatif. Jadi Anda taruh modalnya minimal tidak hilang. Misalnya deposito di bawah 2M yang dimana tercatat di bank itu minimal tidak hilang modal Anda. Jadi Anda akan dibayar karena ada lembaga penjaminan simpanan dari negara misalnya. Emas, kalau Anda beli lantaan dan kemudian Anda simpan, ya itu pokoknya tidak hilang. Itu termasuk kategori aman gitu loh ya. Investasi yang aman. Investasi yang konservatif masukkan ke yang aman lebih banyak. Nah ini oke. 31 sangat agresif katanya Pak Andi Sentiono. Nah kalau Anda bilang bahwa kategori saya agresif, itu saat modalnya bisa habis. Apa itu misalnya investasi yang modalnya bisa habis? Yaitu contohnya, Anda taruh di bisnis. Kok di bisnis itu Anda bisa nol, hilang semua. Anda taruh di saham, ya menurut saya cukup agresif. Itu Anda bisa drop 50% jatuh. Kalau Anda masuk ke saham dan kemudian leverage, itu agresif. Leverage itu apa? Pakai margin, pakai utang. Masuk forex, pakai margin. Duitnya $1.000 bisa main $3 juta. Tobat. Itu turun sedikit bisa hilang. Nah, kalau Anda punya strateginya masih boleh. Anda melakukan aset alokasi masih boleh. Tapi kalau duit Anda seperti yang kemarin itu yang ada robot kripto juga, nah yang bisa amblas jadi nol, nah itu sangat-sangat agresif gitu ya. Ada yang ngomong rodok ongedian ini. Kalau investasi ke istri kedua gimana Pak Tung, termasuk agresif atau enggak? Tergantung. Kalau istri Anda produktif itu agresif. Itu agresif dan bisa bikin runtuh semua harta. Ya bilang tergantung, itu ada konglomerat yang istrinya banyak tapi istrinya semuanya produktif gitu ya. Suruh kerja, suruh manage apa itu namanya perusahaan usahanya ya. Boleh Anda istrinya 35 terus kemudian Anda santai-santai mau beli Mercy ya, ayo kamu semua urunan. Nah, orang mau jadi istri kedua, istri ketiga kan bukan disuruh kerja, maunya mereka juga enak-enak aja kan gitu ya. Iya. Pertanyaannya.
Iya, ternyata iya kalau maksudnya ide untuk aset alokasi ini artinya bisa dilakukan kepada banyak hal gitu ya, bukan cuma sekedar. Tapi kan tadi Pak memang fokusnya adalah di soal penghasilan. Nah, bagi mereka yang artinya punya penghasilan tidak tetap nih Pak, gimana saya mau aset alokasi kan gitu ya? Kayak misalkan mereka pemilik usaha, belum tentu hari ini untuk besok akan, atau kemudian para pekerja seni hari ini dapat profit, belum tentu besok akan bisa mendapatkan. Nah, bagaimana aset alokasi kepada mereka yang penghasilannya tidak tetap bukan kayak kami karyawan ya, tetap nih setiap bulan dapat gitu kan. Kalau yang tidak seperti itu, apa sarannya Pak? Ya, ini sebelum kita menjawab bahwa kalau pendapatannya tidak tetap, ini ada yang nanya, Pak Tung, tadi kan ditanya, Pak Tung, saya termasuk umur 51, saya kerja di bank kayak tadi. Tapi saya nggak tahu saya agresif, moderat, atau konservatif. Kalau Anda nggak ngerti, Anda moderat gitu loh. Nggak ngerti itu ya di tengah gitu aja. Nah, tapi kita akan jawab terlebih dahulu. Kalau Anda penghasilannya tidak tetap, nah ini loh. Tetap pun ya, Anda pakai The Richest Man in the Babylon. Itu bukunya Josh S. Clason yang luar biasa. Buku apa, Pak? The Richest Man in the Babylon. Itu mengisahkan cerita bagaimana orang tadi miskin jadi budak, bahkan akhirnya jadi orang paling kaya di Babylon. Apa yang dilakukan? Dia melakukan satu yang namanya aset alokasi sederhana. Seperti ini. Ada 3 ya. Anda tidak tetap, Anda tetap pun, Anda pakai jurus ini. Patung, mohon izin, Patung boleh lebih dekat dengan laptop karena audionya agak kecil. Nah. Oke, semoga lebih keras gitu ya. Oke nih. Nah, nih teman-teman, jadi aset alokasi sederhana itu 3. Minimal 10% taruh yang aman. Berapapun penghasilan Anda, minimal taruh 10% ke yang aman. Kemudian 20% itu ada 2 A, B, dan C. Kemudian yang ketiga itu maksimal. Jadi 2 ini minimal. Minimal berarti lebih, boleh nggak? Boleh. Anda terima penghasilan gede, minimal 10%. Anda taruh 30%, boleh nggak? 50% boleh nggak? 90% boleh nggak? Boleh. No. Silakan. Itu minimal 10% taruh yang aman dan menguntungkan untuk hari tua. Tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa. Lah duit hilang dong, Pak. Enggak sih, kok duit hilang. Duit suruh bekerja, boy. Anda hanya boleh ambil hasilnya, woi. Dan Anda boleh nggak pindahkan? Boleh ke tempat yang aman dan menguntungkan. Nomor satunya aman. Jadi itu untuk hari tua, minimal 10%. Kemudian Anda pendapatan Anda tetap tidak tetap. Yang kedua ini yang sangat penting. Kalau Anda 2A, kalau Anda masih punya utang, 20% minimal, lebih boleh nggak? Boleh. Anda mau 30%, 40% tergantung income Anda. Minimal 20% bayarkan hutang. Lupa tuh. Itu nomor 2 ya. Jadi nomor 1 untuk bayar kepada diri kita sendiri untuk supaya yang aman dan menguntungkan tadi ya untuk hari tua. Iya, kita utang terbesar itu utang kepada diri sendiri, bukan utang kepada orang lain. Anda utang kepada diri sendiri, Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri pada waktu ada masa tua nanti. Woi, ada yang ngomong, Pak Tung, saya kelihatannya mati muda. Loh, mosok ternyata Anda merasa mau mati muda, ternyata enggak mati-mati, ternyata Anda tuanya sengsara, kan repot kan gitu loh ya. Jadi kemudian berikutnya, Pak Tung. Bonus nih, bikin kita ngiri nih. Kita jeda sebentar, Pak Tung ya. Beberapa informasi berikut ini. Wow, ini yang nanti kita bahas next time lah ya. Gimana tuh rahasia kemesraan dan mendorong Pak Tung semakin bersemangat ya kan di dalam berbisnis dan apapun itu. Kita jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633
Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM. Karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Semangat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Semangat pagi untuk smart listener yang ada di Surabaya, di Jakarta, ya, dan di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya juga menyapa smart listener yang ada di Padang, kemudian di Pontianak, di Palangkaraya, di Samarinda, kemudian di Bali, selamat pagi. Di Malang, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di Bandung, terima kasih sudah menyapa kami Pak Harya. Pagi hari ini, wah ini katanya inspiratif banget perbincangannya pagi hari ini pastinya ya. Kemudian ada Mas Denny yang berkomentar, Pak Tung, yang tadi soal aset alokasi kepada istri kedua, ketiga, keempat bisa juga tuh dipraktekkan, katanya begitu ya. Sambil kasih emoticon, ketawa-ketawa. Oke Pak Denny, baik. Pak Tung, kita balik lagi nih ya kepada soal aset alokasi. Sebentar. Siap, silakan. Mau balas itu ya, mau balas. Nah, nanti istri Anda juga, wah kalau suami kedua dong Pak. No. Dua, ketiga kok. Nah, kapokmu kapan nanti emansipasi jadi suaminya 3 Pak, suruh kerja semuanya. Kapokmu kapan? Silakan tolong dilanjut. Siap. Baik, Pak Tung, kita kembali lagi nih ya strategi soal aset alokasi tadi. Rumusannya tadi sudah Pak Tung sampaikan. Ini kalau yang berpenghasilan tetap, tidak berpenghasilan tetap begitu ya, itu seperti apa begitu. Nah, sekarang soal harta nih Pak Tung, ya kan? Ya kita suka rancu ya, udah tenang aja kalau udah punya tanah, pokoknya tanah nanti akan naik terus, atau kalau sudah punya emas batangan pokoknya nanti akan aman terus. Tapi kan enggak, Pak Tung selalu memberikan wise wisdom, jangan taruh telur semuanya di satu keranjang. Nah ini Pak Tung strateginya boleh nggak mulai disampaikan, kapan ini aset alokasi mulai dilakukan, baik yang harta maupun yang penghasilan. Silahkan. Kalau harta ini sangat penting gitu ya. Kalau tentu saja harta itu alangkah indahnya kita buat istilahnya, kalau dari saya pribadi itu harta saya yang produktif yang saya hitung. Aset alokasi yang tidak produktif atau yang konsumtif itu berdasarkan dari income saya. Income dari mana? Income dari passive income saya ataupun dari active income saya. Ketika saya kerja misalnya, saya pengen beli mobil seharga 200 juta. Saya menantang diri sendiri, kalau tahun depan saya bisa punya penghasilan 1 miliar, di mana 600 juta bisa saya aset alokasikan ke tempat yang produktif. Nah, terus kemudian produktif tentu saja ada yang beda nanti. Ada yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat. Nah, itu maka saya boleh beli mobilnya. Itu menantang diri dengan active income. Saya menantang diri juga dengan passive income. Misalnya, kalau passive income saya dalam 1 tahun sekian, maka sebagian saya boleh dong beli Rolls Royce, boleh nggak? No, ya boleh, terserah saya. Boleh nggak beli jam mahal? Boleh, no. Mau ke luar negeri boleh nggak? Boleh, itu yang langsung habis. Tetapi sekali lagi dari passive income. Jadi saya jauh lebih sabar dibanding orang lain.
untuk menantang diri sendiri supaya aktif income-nya lebih besar, supaya saya tetap bisa menikmatin apa yang saya mau nikmatin. Nah, sekarang gini, tadi kan asal 10% taruh kepada tempat yang aman dan menguntungkan. Kemudian yang 20% yang 2A 20% bayarkan hutang. 2B kalau hutang sudah selesai, 20% Anda gulungkan sampai Anda punya cadangan. Cadangan minimal 6 bulan. Kalau saya zaman dulu saya pada waktu mau keluar dari kerjaan saya 3 tahun punya cadangan. Jadi saya punya cadangan 3 tahun tanpa harus bekerja, saya masih hidup. Lah caranya gimana Pak Tung kok bisa punya cadangan? Itu gajinya Pak Tung gede. Zaman dulu ya enggak gede-gede amat toh. Gaji saya pertama kali kan 680.000 gitu ya. Terus kemudian ketika saya menjabat jadi wakil pemimpin kelas wilayah, gaji saya 1.350.000 gitu ya. Nah itu saya sisihkan berapa? Sisihkan saya 14% gitu ya, 14%. Tapi pada waktu itu ya oke lah karena belum punya jurus, kalau bisa 20%, even faster, even banter. Jadi 2B itu Anda minimal 20% Anda gulungkan dulu sampai punya cadangan. Nah, setelah Anda punya cadangan tunai, dalam arti if something happen, Anda tidak perlu bingung gitu ya. Jadi tetap bisa bertahan. Saya 3 tahun masih ingat gitu ya. Kemudian yang 2C itu adalah untuk investasi, minimal 20%. Lebih boleh nggak? Boleh, setelah Anda punya cadangan, finansial Anda terproteksi, if something happen, Anda tidak harus mengambil investasi-investasi Anda yang lain, karena Anda punya cadangan minimal 6 bulan, kok bisa 3 tahun lah ikutin saya gitu ya, if something happen. Terbukti ini pandemi kan berlarut-larut, 2 tahun sempat pengsan-pengsan lama, ekonomi tidak bergerak. Lah Anda kalau dipecat tidak bisa dapat kerjaan, nah gimana Anda mulai jual aset? Kok sudah Anda kepepet jual aset Anda akan jual murah, nggak jadi capital gain, capital loss gitu. Nah, jadi yang 2C itu Anda lakukan apa? Yaitu Anda mulai investasi. Nah, investasi yang 2C ini sesuaikan dengan umur kita. Masuk kemana yang produktif, mau yang konservatif, masuk moderat, termasuk yang agresif, kita akan bahas nih. Tinggal 5 menit, Pak Olah. Ya, oke. Ya, ini ilmu penting gitu ya. Nah, kalau Pak sisanya 70% itu apa? Maksimal 70% silakan dihabiskan. Saran saya janganlah 70%. Lupa tapi income saya terlalu kecil tuh Pak, ya habis maksimal 70% habiskan. Hidup enggak hidup ya 30% diambil lagi gitu ya. Kalau enggak Anda enggak akan pernah punya aset. Kalau Anda enggak pernah punya aset ketika terjadi inflasi tinggi, Indonesia sudah diperingatkan Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani juga sudah ngomong, nggak bisa nahan semua harga, kan gitu loh ya. Pasti akan inflasi, ya dari dulu sudah pasti no. Ya kenapa? Ya karena duit dicetak banyak, karena utang banyak, karena ya kalau Indonesia mau menguat, Indonesia problem. Rupiah menguat, maka nanti ekspornya jadi mengecil, impornya jadi membesar. Makanya Indonesia punya strategi menginflasikan diri dibanding dolar, dibanding mata uang yang lain, sedemikian sehingga ekspor kita bisa lebih banyak. Semoga dengan nikel tidak boleh diekspor, rotan tidak boleh diekspor. Saya tidak tahu sih kalau yang apa itu bibit lobster masih boleh diekspor enggak. Kalau itu nggak boleh kan kita ekspornya dalam kondisi sudah gede, sudah apa. Nah itu membuat nilai tambah. Nah dengan nilai tambah kita akan mempunyai istilahnya ekspor kita lebih menghasilkan devisa lebih daripada impor. Nah, kita duitnya lebih kuat. Nah itu selalu akan dengan Indonesia tidak pernah senang itu mata uang Indonesia menguat, jadi memang akan inflasi terus gitu lah. Nah sekarang sesuaikan dengan umur Anda. Kalau tadi misalnya umur Anda, kalau Anda termasuk kategori moderat, itu berarti sekian persen harus ditaruh yang aman. Maksudnya Anda umurnya 20 tahun, Anda termasuk moderat, berarti 20% taruh yang aman. Lu sisanya 80% taruh di mana? 40% taruh moderat, 40% taruh yang agresif. Jadi Anda masih muda kok, tapi Anda sudah 70%. Apa yang dilakukan? Jangan taruh semua yang di agresif. Ya. Anda sudah umur 70, ya 70% taruh yang moderat. Bukan, 70% taruh yang aman. Kalau Anda orang yang tipenya moderat. Ulangi ya. Tipe kita apa? Umur kita apa? Itu adalah sesuai dengan jumlah moderatnya, umur kita. Saya umur 55 misalnya. Saya moderat, berarti saya taruh 55% taruh yang aman. Sisanya 45%. Silakan komposisi, sebagian masuk ke yang agresif boleh, sebagian masuk ke yang moderat boleh. Nah, kemudian, lah Pak, kalau saya umurnya ini jadi 30 tapi agresif. Kalau agresif, umur Anda dikurangi 10% taruh yang aman. Jadi berapa persen? 20% taruh yang aman. Jadi kalau agresif, umur dikurangi 10% taruh yang aman. Yang aman itu nomor 1 dulu. Jadi kalau Anda tidak punya investasi aman, tidak pernah alokasi yang aman, tahu-tahu bumi gonjang-ganjing, Anda habis semua. Yes, kalau Tesla naik, ternyata Tesla mau stock split ini 1:20. Wah ini bagus, ini kita bisa untung. Yes, stock split betul secara umum kalau perusahaannya bagus, stock split jadi 1/20-nya kemungkinan orang yang
duitnya kecil-kecil bisa masuk lebih banyak, makanya kemungkinan harga naik lebih tinggi lagi. Setuju. Tetapi mungkin nggak, ternyata di audit ternyata Tesla terjadi fraud. Wah, ada fraud, langsung sahamnya anjlok lagi, ya mungkin itu loh ya. Jadi how you know? Nggak ada yang tahu kan gitu ya. Jadi untuk dunia investasi lebih baik aset alokasi. Nah sekarang Pak, nah kalau saya ini termasuk konservatif Pak. Saya umurnya baru 15 dan konservatif. Umur Anda ditambah 10% taruh yang aman. Jadi 15 tambah 10%, 25% taruh yang aman. Masih muda umur 15 ya. Produk berani dikit dong gitu loh ya. Nah, tadi yang bilang saya super agresif Pak Tung. Oh ya, Anda renungkan semua barang Anda hilang mau gitu ya. Nah, kalau Anda super agresif ya silakanlah. Menurut saya tetap at least umur Anda, Pak saya umur 70 dan super agresif Pak. Ya 60% taruh yang aman. Itu harta Anda taruh yang aman. Harta ya. Income boleh nggak seperti itu? Boleh Anda income, tapi income masih ada yang untuk konsumtif dan kemudian passive income kan tetap income. Yang namanya income itu ada passive income, ada active income, ada portfolio income atau kenaikan dari harta. Misalnya saham Anda naik, Anda jual dapat tambahan. Itu keuntungannya terus dikemanakan? Ya sebagian tentu saja untuk biaya hidup, untuk konsumtif, sebagian besar taruh ke yang, kalau dari saya gitu ya, taruh ke yang mana? Yang produktif. Untuk yang produktif taruh di mana? Nah ini tadi sesuaikan dengan umur dan kriteria Anda. Nah sekarang, kalau yang aman itu termasuk apa? Ingat, yang kalau aman pokoknya nggak hilang, kan gitu ya. Nah kalau moderat gimana? Pokoknya hilang tapi nggak sampai 50%. Jadi itu termasuk masih kategori aman. Misalnya reksadana pendapatan tetap, terus kemudian surat berharga, kalau surat berharga dari pemerintah secara umum masih aman, karena pokoknya mestinya tidak hilang sampai jatuh tempo. Tapi kalau Anda duitnya misalnya surat berharga FR dari pemerintah bisa nggak turun? Bisa, harganya turun. Tapi kalau pada waktu jatuh tempo kan pokoknya tetap dikembalikan tadi kategori aman. Deposito yang di bawah 2 miliar ya termasuk kategori aman gitu ya. Nah, terus karena pokoknya nggak bisa hilang karena ada jaminan LPS dan jaminan negara. Nah, terus kalau yang moderat apa? Reksadana campuran misalnya. Reksadana campuran termasuk moderat gitu ya. Jadi karena ada sahamnya bisa hilang, tapi secara pokok nggak mungkin habis. Nah, kalau yang agresif, Anda taruh something yang bisa habis semua. Contohnya, saham itu bisa 0. Terus kemudian Anda taruh di bisnis itu bisa 0. Nah, Anda ngutangin saudara, bisa 0 karena nggak dibayar. Yang nggak ada jaminan. Ini banyak yang kejadian ini yang bagian ini nih. Ya, oke. Baik. Pak Tung, saya minta maaf banget, kita harus akhiri obrolannya. Selalu kurang kalau udah ngobrol sama Pak Tung gitu. Nanti next time boleh ya Pak Tung, kita izin kita sambung nggak hanya di siaran kita, tetapi kalau boleh kita janjian kita live Instagram begitu ya, karena obrolan ini sangat inspiratif banget. Next time boleh ya Pak Tung, janjian pada saat Pak Tung available, kita live Instagram supaya Smart Listener juga bisa dapat insight yang lain. Setiap saya talk show di radio, saya juga live Instagram. Iya. PDW gitu ya. Siap. Baik, Pak Tung kita pamit, sehat-sehat untuk Pak Tung ya. Salam kami untuk Pak Tung dan Ibu juga. Thank you tadi udah memberikan contoh gimana caranya untuk memberikan kasih sayang selalu begitu ya. Kami pamit Smart Listener, Kela Nurlija. Saya Tung Desemaringin. Salam. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.